Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ulama, para guru, para ustaz yang hadir bersama di sini, wabil khusus imam dan seluruh pimpinan Masjid Al-Hakim Padang yang saya hormati gubernur kita dan juga seorang ustaz Buya Mahyadi, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, dan seluruh saja para jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Hakim ini. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, bisa kembali ke Ranah Minang, bisa kembali berwudu dengan air Minang, dan bisa bersujud di tanah Minang. Ini kesekian kalinya kami kembali ke Ranah Minang, dan setiap kali kembali datang pengalaman selalu unik, pengalaman selalu berbeda. Karena itu tidak pernah ada kunjungan yang pulang kenangan yang sama, selalu ada kenangan. Ini termasuk juga hari ini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali, dan insya Allah apa yang sudah kita ikhtiarkan sama-sama tentang perubahan bisa terjadi di Republik ini. Berbicara di dalam sebuah ikhtiar perubahan, saya ingin mengingatkan pada diri sendiri dan semua jamaah semua kita di sini. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Kita yang terbaik, tapi jangan dipandang itu sebagai sebuah keterpilihan semata, tapi dipandang itu sebagai sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Kita ini terbaik. Terbaik itu artinya kita punya tanggung jawab untuk bisa membuat umat manusia mengalami kemajuan, mengalami keadilan, mengalami ketentraman. Dan di sisi lain, umat Islam harus membaca perubahan zaman. Umat ini sering gagal atau berhasil bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Cuma karena akhir-akhir ini ngomong perubahan itu konteksnya politik, jadi baca perubahan itu seakan-akan hanya politik, bukan. Bapak Ibu semuanya, kita berada di dalam tanah yang berhasil menumbuhkan, orang-orang yang menata proses kemerdekaan kita. Tadi kita di Gor Haji Agus Salim, salah satu orang pertama yang dikirim sekolah tinggi, menguasai sekian banyak bahasa, berjejer. Ada sebelahnya Bung Hatta, ada Muhammad Natsir, ada Sahri, betul ya? Ada siapa lagi? Malaka, Hamka, Rasulullah Zahir, kemudian Ibu Hajah Rahma Al-Yunusya, betul ya? Berderet semua. Di masa itu yang namanya pelopor perubahan lahirnya dari mana? Betul. Perubahan zaman terjadi pergeseran. Cara mendapatkan informasi berubah, cara bertukar pikiran berubah, kekuasaan bergeser, dan kita merasakan pergeseran. Karena itu saya dalam kesempatan ini bolak-balik ke sini juga mengharapkan ke depan kita berkeinginan agar masyarakat Minang kembali menjadi yang mewarnai. Karena potensinya luar biasa besar. Kalau di Jakarta kami merasakan, kalau tidak ada orang Minang perekonomian yang bergerak. Kalau kemarin ada yang di sebelah bilang, oh yang kumpul di sini menguasai sepertiga perekonomian Indonesia.
Kalau di Jakarta itu saya tidak tahu berapa persen, tapi kelihatannya sangat dominan. Jadi kalau orang Minang kumpul di sini, barangkali kumpul di Jakarta, mereka lah salah satu penggerak utama perekonomian di Jakarta. Betul ya? Nah, tapi ukurannya kecil. Sudah gitu kebijakan-kebijakan yang ada seringkali tidak berpihak kepada yang kecil. Nah, kita ingin agar ada perubahan supaya yang kecil bisa menjadi yang besar, nggak usah dimusuhi. Kadang-kadang kalau kita mau membesarkan yang kecil itu sama musuhin yang besar. Jangan yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus. Dan ini adalah satu ikhtiar agar ada perasaan keadilan, kesetaraan. Dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita akan merasakan Indonesia yang lebih setara. Jadi perjalanan ini juga perjalanan itu untuk mengikhtiarkan itu. Dan kalau datang ke sini semangatnya masyarakat Minang ini luar biasa. Tadi itu di acara di Gor, mungkin kalau pendengar tidak datang, acara di Gor itu saya tiba kira-kira jam 11:30. 11:30 itu sejuk-sejuknya hari, Pak. Sejuk betul-betul. Saya tadi ketika datang, Masya Allah, ribuan orang di situ dan bertahan tidak bergerak. Memang ada yang ditakdirkan di bawah pohon yang rindang, tapi ada yang tidak dapat pohon yang rindang. Tapi mereka tidak merasa ini ketidakadilan. Ya sudah aja, ada yang dapat panas, ada yang dapat sejuk, tapi semua bertahan. Dan saya cerita sedikit. Kebetulan di sini ada Syekh Burhan di belakang nih. Saya cerita sedikit ini bahwa dalam perjalanan kemarin setahun, di ujung tahun itu saya ditanya, Pak, apa pengalaman paling mengesankan di tahun 2023? Jadi saya jawab, seumur hidup saya belum pernah saya merasakan pengalaman ini. Jabat tangan terbanyak dalam 1 tahun. Terbayar satu tahun. Setiap hari ini saja, alhamdulillah pada nanti dilanjutkan ke Palembang, malamnya ke Ternate, besok di Ternate. Kemarin di Cilacap, Purwokerto, Jogja. Saya lagi ngukur panjangnya Republik ini. Ini lucu. Nah, lalu apa yang menarik? Jabat tangannya itu terbanyak. Tapi begini, jabat tangan itu bukan jabat tangan formalitas. Seluruh pertemuan yang dihadiri itu jabat tangan dengan penuh harap, jabat tangan dengan penuh semangat, jabat tangan dengan perasaan kaki harus melakukan sesuatu. Dan kalimat paling sering yang saya temukan yang tadi diungkapkan oleh Bung Riza, Pak, jangan khianati kami. Pak, jangan khianati kami. Itu kalimat paling sering yang saya temukan. Rupanya ada yang pernah berkhianat. Yang berkhianat kita yang ditanyain. Ini ada. Itu pertanyaan kedua. Titip Indonesia itu paling sering. Tapi apa semuanya? Semuanya menitipkan harapan. Sebagian dalam bentuk kertas-kertas seperti ini. Ini sebagian menitipkan ajudan harapan sudah Pak. Ini setiap saya datang ke semua tempat selalu tempat kantong kanan, kantong kiri semua. Dan kadang-kadang ini penuh Pak di sini Pak. Hampir tidak ada yang menuliskan di sini minta untuk dirinya. Hampir tidak ada yang menuliskan untuk dirinya. Ini kalimat tulis. Jadi kalau saya baca random pasti bicara ke orang banyak. Tidak ada. Jadi sini juga mohon dibaca keluh kesah dan harapan. Jadi di sini ini belum saya buka. Kasih bunga belum? Jadi ini semuanya tidak ada yang bilang Pak saya punya hutang tahun ini. Pak, anak saya belum bayar sekolah. Nggak ada. Yang dibicarakan Pak sholatnya masalah, Pak punya masalah. Yang dibicarakan urusan orang banyak. Dituliskan secara pribadi dan yang bicara ketemu. Jadi ini sekalian apa yang terjadi? Ada harapan yang amat tinggi yang ingin dititipkan. Nih, ini saya baca random aja. Bagaimana kualitas pendidikan supaya merata di seluruh negeri? Coba. Dia tidak bicara dirinya, dia bicara tentang semua. Itu yang membuat saya makin hari makin yakin bahwa di luar sana ada jutaan orang yang siap bekerja dan berjuang untuk perubahan di Republik ini. Dan itu juga
yang membuat kami merasa beban tanggung jawab ini jangan dibawa sendiri. Semoga kita semua yang di sini ikut mau mengemban tanggung jawab itu. Karena ini bukan perjuangan satu orang, ini bukan perjuangan satu kelompok. Karena ini di masjid saya tidak perlu terus tanya, nanti muncul masalah tersendiri. Kalau saya aja tidak ada masalah, yang pengurus masjid tidak ada masalah. Saya ingin sampaikan pada semua harapan, doakan. Kami mendoakan semua yang di sini diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya. Kami ingin menjalankan safar berkeliling ini, doakan agar selalu diberikan kesehatan. Apa yang diikhtiarkan mendapat ridho dari Allah. Karena itu kuncinya. Kalau kita dapat ridhonya, insya Allah yang besar tidak jadi berat, tapi yang besar menjadi ringan, dan jadi ringan insya Allah diantarkan kepada apa yang membuat kita terbaik. Para jamaah Masjid Al-Hakim rahimahumullah, terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi, dan juga ibu-ibu yang di belakang sana. Ini undukan buat semua. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya kalau duhur sebanyak ini kayak ibu-ibu. Mudah-mudahan duhur besok juga banyak begini ya. Insya Allah titip salam buat keluarga. Salam untuk yang di sini, salam untuk istri, yang di sana salam untuk suami. Yang belum menikah, insya Allah bisa segera menikah. Saya pernah bilang begitu, salam untuk istri sama suami, selesai itu pasti belum nikah pak. Salam untuk siapa? Udah, saya doakan itu dan mudah-mudahan cepet enteng jodohnya ya. Dan buat semua, insya Allah kita jumpa lagi ke Ranah Minang, insya Allah ini bukan yang terakhir. Insya Allah nanti kembali lagi, insya Allah silaturahmi kita jaga terus. Ini Bapak semuanya, saya ingin terus tapi pesawat itu sudah harus berangkat. Kalau enggak nanti ditinggal. Jadi saya mohon pamit, terima kasih atas kesempatan untuk silaturahminya. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.